Kita mendengar suara serangga dan nyamuk yang mengganggu kita. Kita tahu ada ombak yang mendekati kita. Dan kita bisa membedakan mana nyanyian yang merdu dan mana nyanyian yang fals. Itu semua berkat sistem pendengaran kita. Tapi apa semudah itu kita bisa mendengar? Tentu tidak. Yuk kita lihat dan dengar lebih jauh bagaimana kita bisa mempersepsikan suara-suara yang ada di sekitar kita dan bagaimana melalui pendengaran itu kita bisa berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Lobus temporal merupakan salah satu bagian otak yang terletak di kedua sisi kepala yang sejajar dengan telinga. Bagian otak ini bertanggung jawab terhadap fungsi pendengaran, berbicara, dan memahami baik secara verbal maupun tulisan. Dalam proses agar seseorang bisa mendengar, harus melalui dua tahap. Yang pertama adalah primary auditory cortex, dan yang kedua adalah auditory association area. Untuk seseorang bisa mendengar suara, maka suara atau stimulus yang ditangkap harus mencapai suatu area di lobus temporal atau biasa yang dikenal dengan primary auditory cortex. Primary auditory cortex ini berfungsi untuk menerima sinyal listrik dari reseptor di telinga dan mengubah sinyal tersebut menjadi sensasi suara yang tidak bermakna atau masih meaningless seperti vokal dan konsonan. Pada titik ini, kita masih belum bisa mengenali suara tersebut karena primary auditory cortex hanya mengubah sinyal listrik dari telinga menjadi sensasi dasar. Oleh karena itulah, sensasi suara yang tidak bermakna atau yang masih meaningless ini harus dikirimkan ke area lain di lobus temporal yang biasa disebut dengan auditory association area. Jadi, auditory association area ini adalah langkah kedua kenapa kita bisa mengenali suara saat kita dipanggil. Jadi, saat primary auditory cortex mengirim sinyal listrik ke area auditory sensory, di sini akan mengubah informasi sensori yang dasar seperti suara menjadi informasi pendengaran yang lebih dapat dikenali seperti kata-kata ataupun musik. Nah, oleh karena itu, aman untuk mengatakan bahwa kita mendengar dengan otak. Selain terlibat dalam pendengaran, otak bagian lobus temporal juga memiliki area lain yang penting untuk berbicara dan memahami kata dan kalimat. Broca area biasa ditemukan pada bagian frontal lobe sebelah kiri dan berfungsi untuk mengatur perkataan dan mengatur pergerakan pada daerah mulut dan lidah. Kerusakan di dalam Broca area akan menyebabkan adanya Broca aphasia, yaitu suatu kondisi di mana seorang tidak dapat berbicara dengan lancar, tetapi ia dapat mudah mengerti saat membaca dan mendengar. Orang yang mengalami Broca aphasia akan mengalami gangguan dalam berbicara seperti gagap dan juga akan kesulitan dalam menyampaikan kata-kata di suatu kalimat. Jadi sebelumnya sudah dijelaskan mengenai Broca area. Nah, selanjutnya ada Wernicke area. Wernicke area merupakan step kedua yang memiliki tugas untuk mengubah kalimat menjadi makna yang mudah dimengerti. Wernicke area terletak pada temporal lobe sebelah kiri dan dibutuhkan untuk dapat berbicara dengan kalimat yang jelas dan dapat dimengerti. Wernicke area dapat mengalami kerusakan yang biasa disebut sebagai Wernicke aphasia. Orang yang menderita Wernicke aphasia ini kesulitan dalam memahami kata-kata yang diucapkan, atau tulisan, atau penyusunan kata-kata yang menjadi sebuah kalimat yang bermakna. Contohnya, pergi kemarin aku ke pasar, yang seharusnya aku kemarin pergi ke pasar. Kalimat yang kedua adalah kalimat yang mudah dimengerti oleh orang. Sedangkan kalimat yang pertama adalah kalimat orang yang mengalami Wernicke aphasia.
Eits, tapi jangan sampai ketuker ya. Ingat kalau broadcast area berfungsi untuk menentukan gerakan untuk vokalisasi, menggabungkan suara menjadi kata-kata, dan juga menyusun kata-kata menjadi kalimat yang bermakna. Sedangkan wordmix area berfungsi untuk merencanakan ucapan yang bermakna, berbicara dalam kalimat yang koheren atau saling berhubungan, dan juga memahami ucapan. Broadcast aphasia menyebabkan penderita kesulitan dalam berbicara seperti gagap, tetapi paham akan kalimat verbal dan tertulis. Sedangkan wordmix aphasia menyebabkan penderita kesulitan merangkai kata-kata menjadi kalimat yang bermakna dan juga membuat penderita tidak memahami kalimat verbal dan tertulis. Demikian video edukasi dari kelompok 1. Terima kasih sudah menonton.